Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Pak Agung Ananto dari SMP Ignatius Sampurna di Karawang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Nah, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang kaitan materi modul kedua, yaitu modul 2.1, 2.2 dan juga 2.3. Di mana di saat ini saya akan coba menjelaskan kaitan materi antara modul 2.3 dengan modul-modul sebelumnya tentang diferensi pembelajaran dan juga sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Untuk peran coach saya sebagai coach sekolah itu mungkin ya karena sudah posisi saya sekarang menjadi seorang kurikulum ya. Jadi saya merasa di sini tidak mau saya untuk berbagi dengan teman-teman, menjadi teman cerita rekan-rekan guru terutama yang muda. Karena bagaimanapun saya ketika di posisi muda itu juga bingung mau tanya siapa. Di sini saya tidak menunggu tapi saya mendatangi mereka-mereka yang masih muda untuk sama-sama membangun sekolah kita dengan segala yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Saya itu juga coach ini atau coaching ini saya juga pernah digunakan juga. Jadi secara nama mungkin saya baru tahu, tapi secara pemakaian mungkin beberapa sudah saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama sebagai guru BK bagi siswa dan juga sebagai rekan guru. Misalnya bagaimana teman-teman sedang ada kendala dalam metode pembelajaran, saya coba untuk membantu dengan mengajak diskusi di mana biar mereka memikirkan sendiri bagaimana solusinya, tapi kita temani untuk diajak diskusi dengan menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang dia sampaikan. Itu enggak jauh beda dengan siswa, saya juga melakukan itu. Misalnya tentang anak yang bingung mau lanjutin kemana, itu saya coba tanyakan pada diri dia apa yang sudah dia miliki, potensi apa yang dia miliki, terus harapan-harapan seperti apa yang dia mau, sehingga siswa mampu memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walau untuk keterkaitan dengan modul sebelumnya yang tentang diferensiasi pembelajaran dan juga sosial emosional, saya rasa di modul ini mungkin lebih menguatkan ya. Dimana kalau modul diferensiasi pembelajaran berarti kita harus melihat bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Jadi kita harus memaklumi, kita harus sabar. Itu nyambung dengan modul yang kedua. Bagaimana kalau kita sudah memahami anak memang kemampuan seperti itu, kita berikan materi yang sesuai dengan dia mampu. Jadi kita harus sabar menghadapi beberapa jenis anak seperti ini. Di situ kita dilatih misalnya dengan metode stop ketika kita sedang merasa emosi karena anak tidak sampai, padahal kita sudah tahu tuh di diferensi pembelajaran sudah kita tahu petakan bahwa anak ini memang tidak akan mampu dengan standar seperti yang kita berikan sama dengan siswa yang lain. Nah, di situ kita bisa menggunakan metode stop sehingga kita bisa relax, memposisikan emosi kita ke posisi netral lagi dan lebih maklumi kemampuan anak pada waktu tersebut. Nah, dan itu juga keterkaitan yang lebih kuat mungkin karena adanya diferensi pembelajaran. Hal yang perlu diingat adalah kita harus membuat sebuah batasan juga. Bukan berarti diferensiasi kita memberikan kebebasan penuh-penuhnya, tapi kita juga ada batasan. Itu yang saya dapatkan dari materi tentang diferensi pembelajaran. Dan juga sosial emosional juga sangat penting, bagaimana kita tetap harus membaur dengan rekan kerja, dengan lingkungan, dan juga mampu mengatur emosi kita dengan lebih baik. Sehingga pada fase terakhirnya di coaching ini menurut saya setelah kita bisa berdamai dengan kondisi anak seperti hasil yang kita amati, lalu kita selanjutnya kita di situ melakukan menstabilkan emosi kita, lanjutkan dengan menjadi mentor atau jadi ke coaching ya. Bagaimana kita bisa membantu rekan kita atau siswa kita tanpa keahlian khusus tentang masalah yang dihadapi, tapi kita bisa memperingan. Jadi ketika rekan kita emosional, kita bisa mengajak diskusi, ngobrol di sana. Setelah itu dapatkan sebuah solusi bersama dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Sehingga menurut saya 3 modul ini memberikan atau menjawab kebutuhan guru ketika dalam kondisi stuck ya. Ketika bingung, anak kok tidak mengerti, kok nggak ngerti kenapa sih? Nah, setelah digali ternyata memang harus perlu ada diferensiasi pembelajaran. Lalu rekan guru atau saya mungkin yang emosi tiba-tiba gitu, saya terus berpikir, ya saya gunakan metode stop. Lalu ada rekan yang butuh bantuan, saya adakan bantuan coaching, misalnya tentang bagaimana, tanya Pak aku gimana cara ngajar yang benar. Saya ngerasa kok nggak puas ya di kelas ini, saya bisa mengajak beliau untuk supervisi akademik dengan metode coaching ini. Jadi memang
ini satu paket yang luar biasa bagi saya kalau saya menjadi seorang guru di sekolah saya. Keterkaitan metode coaching dengan pemimpin pembelajar mungkin ini sangat penting ya menurut saya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajar memang dituntut selalu bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada, bisa terus berkembang, tidak jalan di tempat. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyesuaikan dengan era-eranya. Jadi menurut saya dengan adanya teknik coaching ini membantu saya sebagai guru, pemimpin atau sebagai guru penggerak di sini bisa memfasilitasi, bisa membaur, bisa menjadi satu dengan rekan-rekan guru dengan cara menjadi rekan sharing mereka, dan pada akhirnya bukan saya menjadi guru mereka tapi saya menjadi teman bercerita dengan beberapa teknik coaching ini, di mana misalnya teman-teman ada suatu kendala, saya ajak ngobrol di mana wajib hukumnya menurut saya ada sebuah tujuan, harapan di awal sehingga ke belakang itu kita tidak terkesan menggurui. Karena situ ada 3 aspek yang penting dalam suatu metode coaching, dari kesetaraan mitra situ hingga pada akhirnya menjadi sebuah gerakan yang kontinu dilakukan oleh coach kita. Jadi menurut saya penting sekali metode coaching ini dimiliki seorang calon pemimpin masa depan, dengan tidak akan terkesan menggurui, menjadi semua sederajat, sehingga kesan gap itu tidak ada. Jadi sangat beruntung saya mendapatkan materi ini di kegiatan guru penggerak, sehingga dalam penerapan nanti saya akan lebih optimal lagi. Dan tentu kemampuan ini tidak serta-merta dimiliki dengan cara jalan di tempat atau hanya seperti ini aja. Makanya dikatakan memimpin pembelajar. Jadi membuat pertanyaan berbobot itu saya juga perlu belajar, banyak membaca, bertanya pada guru-guru yang lebih senior tentang pengalaman mereka, sehingga dalam pendampingannya saya lebih siap. Dan itu juga menjadi pendengar yang baik, yang saya rasa saya sebagai guru BK juga sudah melakukan menjadi pendengar yang baik. Lalu juga hadir sebelumnya saya coba, lagi di zaman sekarang dengan adanya gadget ini mempengaruhi orang untuk fokus, sehingga kurang bisa menghargai lawan bicaranya. Jadi saya rasa metode coaching ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan zaman sekarang, di mana orang semua sudah merasa pintar. Tapi dengan metode coaching ini kita tidak dituntut menjadi pintar secara diskusi, tapi bagaimana bisa mendampingi rekan kerja untuk mendapatkan solusi yang terbaik versi mereka sendiri. Jadi itu yang saya bisa bagikan dari keterkaitan materi kali ini. Semoga apa yang saya bagikan, saya ceritakan dapat menginspirasi rekan-rekan semua. Salam guru penggerak.